Mama? Naira, Malam, Ma. dari mana kamu bisa tahu Mama nginep di sini? Tadi pas di rumah sakit, Nara ikutin Mama ke sini. Jadi Nara tahu Mama ada di sini. Nah terus kamu mau apa? Nara mau ngomong sama Mama. Oke. Mau bicara apa kamu? Nggak enak kalau ngobrol di sini mah di depan pintu. Boleh kan Nara masuk? Ya? Apa yang ingin kamu bicarakan, Naira? Belum puas kamu menyakiti hati Mama? Naira mau minta maaf, Ma. Naira tahu Mama tuh pasti kesel banget sama Naira. Karena Naira udah membongkar semua rahasia Mama ke Papa. Naira minta maaf, Ma. Naira juga minta maaf tadi udah ngancem Mama. Bakal ngelaporin Mama ke polisi. Naira tuh sama sekali nggak tega. Kan biar gimana pun juga Mama tetap mamanya Naira. Dan waktu Naira menarik Mama masuk ke ruangannya Papa itu karena Naira tahu mah Papa tuh lagi emosi banget. Dan ancamannya Naira ke Mama itu sebenarnya ancamannya Papa, Ma. Iya, Papa ngomong ke Naira kemarin. Papa ngomong begitu sama kamu? Iya, Papa tuh lagi emosi banget, Ma. Sampai Papa tuh pecahin cermin di kamarnya. Papa sabar, Pak. Jangan emosi kayak gini, Papa. Papa tidak akan memaafkan Mama. Mama harus laporkan ke polisi. Karena Mama harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Segitu bencinya Papa sama Mama. Ya makanya, Ma. Naira tuh cegah Mama untuk masuk ke ruangannya Papa. Naira tuh sama sekali nggak mau Papa mengeluarkan kalimat itu ke Mama. Ma, Kamu nggak usah sok perhatian sama Mama. Ma, Mama mau tanya sama kamu. Kenapa kamu lakuin ini semua sama Mama? Why? ya ini juga kan salah Mama. Mama kenapa rahasiain semua ini selama 20 tahun? Ya jadi begini akibatnya, Ma. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Naira? Kamu menghancurkan rumah tangga Mama sama Papa. Itu yang kamu mau? Ma, Naira minta maaf. Lagi pula kan nasi udah jadi bubur, jadi nggak ada gunanya untuk disesali, Ma. Dan sebagai permintaan maaf Naira ke Mama, Naira bakal bantu Mama supaya Papa nggak akan marah lagi sama Papa. Bantu apa, Naira? Apa yang bisa kamu lakukan buat bantu Mama? Ada satu cara, Ma. Ada satu cara supaya Papa bisa memaafkan Mama.
Udah subuh ya? Waktunya sahur dong. Pulas banget tidurnya. Ini kan bulan puasa. Artinya harus menahan semua hawa nafsu. Pagi, Ma. Udah bangun? Udah dong, Ma. Kan bulan suci. Dan puasa pertama, makanya pengen buka puasa bareng Mama. Atika nggak dibangunkan kan? Ya kadang Ma, Tika kan lagi hamil. Kan orang lagi hamil tidak wajib untuk berpuasa. Iya. Mama juga nggak bangunin Diandra. Loh, mereka dua kan sama lagi hamil. Oh iya. Tika kenapa nggak dibangunin toh? Tika, kamu kan lagi hamil. Kondisi kamu juga kan harus dijaga. Enggak, Tika juga mau sahur, Tika juga mau puasa sekarang. Mama, kok Diandra nggak dibangunin sahur sih? Sayang, Mama itu sengaja nggak bangunin kalian berdua. Karena kalian kan sama. Dua-duanya lagi hamil. Udah deh nggak usah puasa lah. Tapi Tika mau puasa toh. Iya, aku juga mau, Ma. Tika, jangan dulu puasa dia. Kamu masih takut nanti kalau kamu kenapa-kenapa. Kan bisa bahaya juga. Aduh Kang Mas, takut apa sih? Masa istrinya mau menjalankan ibadah Kang Mas takut apa? Iya tahu Kak Sultan tuh takut apa sih, Kak? Itu nggak apa-apa kok, asalkan asupan gizinya tuh bener. Jadi kalau menurut dokter bagaimana? Yaudah. Kalian boleh ikutan puasa. Tapi dengan syarat. Kalau sampai nanti nggak kuat, buka pasnya nggak apa-apa ya. Maksudnya? Buka puasanya siang juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ditahan-tahan. Oke? Iya kakak. Bener? Bener. Betul? Mama? Enggak. Ayo, makan. Mari makan. Let's. Biar kamu yang ngambil. Kamu nggak usah gerak. Kang Mas, malu toh. Masa nggak dia gitu? Udah. Kamu kan lagi sakit. Kang Mas yang ambilin. Harus makan yang banyak. Pokoknya biar siangnya kuat. Ma, Papa, Papa mau sahur sama-sama Mama. Tolong nasinya ya, Ma ya. iya Pak. Baru kali ini Mama sahur tanpa Papa. Cara Papa bantu Mama. Supaya Papa nggak akan marah lagi sama Mama. Bantu apa, Naira? Apa yang bisa kamu lakukan buat bantu Mama? Ada satu cara, Ma. Ada satu cara supaya Papa bisa memaafkan Mama. Bu, tuangin nasi dong sama lauk ke piringnya Papa. Iya, Nay. Biar Ibu aja yang nyentuhin. Udah apa-apa kan, Dok? Enggak apa-apa, Bah. Wis makan toh, Marica. Jangan ngelamun terus. Terima kasih, Ma. Aku masih ngantuk, Ma. Kok malah mau balik lagi? Ayo cepat. Ma, aku sahurnya besok-besok aja ya. Hari ini nggak usah, kan aku juga baru sembuh dari demam berdarah. Jadi nggak apa-apa ya hari ini. Nggak usah ya. Pari. Duduk.
pernah kubayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Hati-hati ya Kang Mas. Apa Kang Mas nggak usah kerja aja ya, Tika? Kok gitu sih? Emangnya ada apa toh? Ya biar bisa jagain kamu. Takut kalau kenapa-napa, ya. Terus pasiennya Kang Mas gimana? Udahlah, nggak apa-apa. Tika nggak bakalan kenapa-napa, lagian di rumah kan juga udah ada Mama sama Mbak Diandra. Tapi bener ya, kalau udah apa-apa, hubungin Kang Mas. Lagi puasa, nggak boleh. Dadah Kang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Nggak boleh pakai urat. buka puasa boleh ya. Iya, udah sana. Puasa-puasa kumisnya makin banyak. Kang Mas. Lagi bulan puasa. Siang-siang begini jadi nggak ada kerjaan. Nah wes toh, lap-lap foto aja sama pajangan. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ngelamunin nopo to kamu, Nduk? Gak ngelamunin apa-apa toh, Bu. Lah itu ngapain? Pegang-pegang fotonya Pak Rizal itu. Duh, Ibu. Ini lagi dibersihin, Bu. Benar. Iya, benar. Ya wes toh, Bu. Rahma mau kamar mandi dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa ya? Kok aku ingat-ingat kejadian kemarin itu loh. Kira, sayang. Kenapa? Kenapa sih, Carol? Hah? Kenapa? Kok lemes gitu? Iya, nggak tahu. Ini mah dari tadi kayak nggak mood gini nih ya. Gak enak badan apa, Di? Nggak tahu, dari tadi nggak kenapa-napa. Kok kemarin juga baik-baik aja. Siapa yang Mau sama aku? Mau? mau sama Tante Atika, sayang ya? Tuh, sama Tante Atika. Kenapa ya, Mbak? Dia kangen sama papanya kali ya, Ma. Biasanya kan setiap pagi dia selalu main sama papanya. Ya udah kalau gitu bawa aja dia keluar jalan-jalan. Ih, Iya. anak kecil kan biasanya suka jalan-jalan ya, Carol sayangnya. Iya, mau jalan-jalan? Iya, sama Mama jalan-jalan ya. Mama mau ikut atau Ya udah, Mama temenin. Atika? Nggak apa-apa kok Mbak, Tika di sini aja. Atika, Mama temenin Carol jalan-jalan dulu di luar ya. Ayo, kamu istirahat aja di sini. Janji sama Mama nggak kemana-mana, ya? Oke, Tika Yuk. istirahat kok. Kenapa sayang? Mukanya jelek itu tuh.
Mama kok belum ngabarin ya? Seharusnya kan Mama udah kasih jawaban ke Naira pagi ini. Caranya. Mama tahu gak sih apa yang sangat Papa inginkan selama ini? Apa? Selama ini tuh Papa sangat inginkan untuk memiliki rumah sakit Intramedika, Ma. Naira, memang Papa adalah pemilik rumah sakit Intramedika. Iya, tapi kan semua orang tahu, Ma, kalau saham-saham di RSCM kan atas nama Mama. Ya, jadi istilah kasarnya di mata orang-orang, ya Papa cuma kerja sama Mama. Mama tahu nggak sih, Papa tuh sangat tersiksa, Ma. Nah, terus apa hubungannya dengan cara yang kamu usulkan? Naira yakin, Ma, kalau Mama menyerahkan rumah sakit itu ke Papa, Papa akan sangat berterima kasih dan Papa pasti maafin Mama. Naira juga yakin, Ma, pasti Papa nggak akan melaporkan Mama ke polisi. Karena Papa tahu kalau Mama tuh sangat menyesal atas perbuatan Mama di masa lalu itu. Percaya deh sama Naira, Ma. Gimana, Ma? Iya, Naira sih cuma ngasih tahu aja. Terserah Mama sih. Ya tapi menurut Naira ini satu-satunya cara untuk membuat Papa bisa memaafkan Mama. Lagi pula kan atas nama Papa atau Mama kan sama aja. Papa sama Mama kan suami istri, ya kan? Nanti deh, Mama pikirin dulu. Besok kamu kabarin kamu. Yaudah deh, aku telepon aja. Mungkin Mama harus dorong dikit supaya nggak ragu. Untung aku pakai prepaid ampuh. Gimana? Mama udah mengambil keputusan? Udah, Naira. Mama sudah mengambil keputusan. Syukurlah. Berarti Mama mau memberikan kepemilikan RSCM ke Papa, kan? Ya? Bukan. Bukan keputusan itu yang Mama akan ambil. Terus apa, Ma? Mama sudah memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi, Naira. Apa, Ma? Ya. Karena itu kan yang Papa inginkan. Mama jangan mikir yang aneh-aneh deh. Mama ngapain ke kantor polisi, Mama? Aduh, udah buat apa sih, Ma? Loh, gimana sih, Nay? Kan kamu yang bilang sama Mama. Papa ingin melaporkan Mama ke polisi. Ya kan? Iya, tapi kan, Ma. Ya udah. Mama lebih baik menyerahkan diri saja ke polisi daripada Mama harus menyerahkan saham Mama ke Papa. Toh ini kan yang Papa inginkan. Oke, udah dulu ya, Nay. Mama masih nyetir soalnya. Mama, jangan dong, Mama. Mama, halo? Halo? Aduh, dimatiin lagi. Aduh, kalau Mama masuk tahanan gak ada untungnya dong buat aku. Aduh, gimana ya? Aku harus cegah Mama. Kita istirahat ya sekarang. Ini Mama ngantuk banget ini. Kamu juga pasti mau bobo. Siapa tuh yang telepon? Baru aja mau bobo ya. Mbak Naira. Assalamualaikum. Atika, halo? Aku butuh banget bantuan kamu sekarang, Atika. Kamu cegah Mama ya. Mama mau ke kantor polisi, Tika. Apa?
Mama mau nyerahin ke kantor polisi. Astaga, lo, emangnya ada apa tuh Mbak? Ya katanya sih dia mau menyerahkan diri, Tika. Dia mau mengakui kalau dia yang membunuh Eyang. Pokoknya Tika, kamu harus jaga dia ya. Ya telepon Mama kayak atau apa ya. Tolong ya hentikan Mama deh, Tika. Oke, please. Bantuin aku ya. Iya Mbak. Tika telepon sekarang juga ya. Tika akan bujuk Mama. Terima kasih Mbak informasinya. Ya ampun, Mama ngapain sih ngelakuin itu semua? Apalagi si Naira? Halo, Ma. Hai Tika, ada apa sayang? Ma, Tika dengar katanya Mama mau ke kantor polisi ya. Mama mau nyerahin diri ke kantor polisi ya, Ma? Untuk apa sih, Ma? Untuk apa Mama ngelakuin itu semua sih, Ma? Loh, kok kamu tahu Mama mau ke kantor polisi? Mbak Naira yang kasih tahu Tika. Tika benar-benar panik banget, Ma, waktu dengar kabar ini. Untuk apa sih, Ma? Jangan ngelakuin itu dong, Ma. Demi Tika, Ma. Tika, kamu harus ngerti dong sayang. Ini harga yang harus Mama bayar buat kesalahan Mama. Enggak, Ma. Mama bilang sendiri kan kalau Mama nggak sengaja ngelakuin itu semua. Jadi untuk apa Mama ngelakuin itu, Ma? Jangan dong, Ma. Jangan ngelakuin ini semua, Ma. Tapi Mama udah sangat terbebani dengan kesalahan ini, sayang. Dan lagi pula, mungkin dengan cara begini, apa kamu bisa memaafkan Mama? Aduh, Tika? Loh, Tika kamu kenapa? aduh, Tika sakit, Ma. Tika, please jangan kayak begini. Jangan pura-pura sakit kayak begitu. Mama tetap akan ke kantor polisi, sayang. Tetap akan menyerahkan diri, harus. Tika benar, Ma. Tika nggak bohongin Mama. Perut Tika sakit, Ma. Tika, kamu kenapa lagi? Atika? Atika? Atika jawab Mama, halo? Tika? Kenapa tiba-tiba sakit kayak gini ya? Apa jangan-jangan ada hubungan dengan Atika ini? Tiba-tiba sakit kayak gini ya? Apa jangan-jangan ada hubungan dengan Atika lagi? Aduh, Tika, dia angkat teleponnya, Tika.
Tika, diangkat teleponnya, Tika. Kang Mas. Tolongin Tika, Kang Mas. Tika? Tika, kamu kenapa, Tika? Halo? Tika? Tika, kamu kenapa, Tika? Halo? Tika? Tika? Apa jangan-jangan Tika sendirian lagi? Lo bukannya di rumah ada Mama? Telepon Mama, telepon Mama. Iya. Ya udah ya. Ya udah lama, mending kita pulang aja yuk. Ya di. Kasihan Atika sendiri di rumah. Ya udah. Ayo sayang, kita pulang ya. Nanti di rumah main sama Mama sama Eyang lagi ya. Nanti mainnya nanti lagi ya. Ayo sini Mama gendong aja sayang. Ayo kita pulang. Oke. Yuk. Mamanya kemana sih? Diangkat, Ma, diangkat, diangkat. Astagfirullah. Gak diangkat lagi. Apa jangan-jangan ini nih, ini yang aku takutin. Astagfirullah. Atika? 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 Ibu Emma? Ibu Emma? Atika? Kok nggak ada yang jawab sih? Atika, ini Mama. Kok nggak dikunci? Tika? Ibu Emma? Sepi sih. Kok nggak ada orang? Atika? Kamu di kamar ya, Tika? Kamu harus tahan, Tika. Tunggu Kang Mas. Tika, ini Mama, Tika. Kamu nggak apa-apa? Atika? Atika, kamu? Mama masuk ya sayang ya? Atika, kamu? Oh my God, tuh kan, Atika. Atika? Atika? Kenapa nih? Atika? Kamu sadar dong, sayang. Kamu kenapa? Nggak ada orang lagi. Ini, gimana caranya ini? Itu kan mobilnya Mama. Loh, Tika, Ma. Sini. Kamu nih, Ini Tika kenapa bisa begini, Ma? nggak usah saya yang tanya sama kamu. Kenapa istri kamu bisa kayak begini? Ma, saya lagi kerja di rumah sakit, Ma. Lagian kan di rumah ada Mama sama Diandra. Mana nggak ada satu orang pun Tika sendirian untuk Mama bisa datang secepatnya. Mereka kemana emang ya? Ya mana Mama tahu? Yaudah, kita nggak usah berdebat lagi. Bawa Tika ke rumah sakit. Mobil. Bagus deh, pas banget Atika pingsan. Itu acting apa beneran ya? Ya, apapun lah. Yang penting, Mama membatalkan niatnya menyerahkan diri ke polisi.
Untung tadi aku telepon Atika. Kenapa kamu jadi kayak begini sih, Tika? Mama, Tika? Kang Mas. Tika, kamu udah sadar, Tika? Aduh, Ada apa? Ada apa? Tika sakit, Ma. Ya. Sultan, cepetan ngebut ya, kasihan Tika. Tika sakit, Ma. Ya, sayang, tahan ya. Sebentar lagi kita sampai. Ya. Tahan. Iya. Ini lagi di rumah sakit kok. Iya. Sabar. Suster, dokter ini ada? Ada, Dam. Iya. Dokter, tolong periksa. Tadi dia pingsan dan katanya perutnya sakit, dokter. Ibu dan dokter silakan tunggu di luar. Oke. Atika, kamu harus yang kuat ya. Tahan ya, sayangnya. Mama ada di sini. Mama kemana-mana, oke? Yang kuat. Tolongin anak saya, dokter. Ya, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Atika yang kuat ya. Tika, Kang Mas tinggalin dulu ya. Ya, Iya, Ma. Kenapa sih kondisi Atika bisa sampai seperti ini sih, Sultan? Mama cemas sekali melihat dia. Waktu Mama hamil dulu nggak separah itu deh. Ya itu karena kondisi kandungan Atika sekarang bermasalah, Ma. Janinnya sangat lemah, apalagi Atika punya riwayat hepatitis B. Dokter ini sudah menganjurkan untuk mengeluarkan janinnya, tapi... Ya Allah, dokter menyarankan dikuret. Iya, Ma. Terus kenapa nggak kalian lakuin? Ini kan bahaya buat Atikanya, Sultan. Ya, saya sendiri sudah menganjurkannya, Ma. Tapi Mama tahu sendiri Atika seperti apa. Kalau ada maunya kan susah untuk dilawan, Ma. Kenapa sih dia harus selalu menyiksa dirinya seperti ini? Oh, jadi tadi bukan acting. Tapi kandungannya Atika memang lemah. Fari, kenapa sih kamu selalu mata-matain aku? Mau kamu tuh apa sih, Ri? Jalan. Tapi nggak boleh nangis lagi ya. Loh, Pak, ini udah ada motornya Kak Sultan, berarti udah pulang kali ya? Ya syukurlah. Jadi Atika nggak sendirian di dalam. Ayo, dalam. Sama Mama. Iya. Tika, Assalamualaikum. Tika, Kok sepi banget ya, Maya? tahu Sultan? Coba Mama cek di kamar. Ya, bentar. Pada kemana sayang ya? Kok sepi banget? Nggak ada ya mereka? Masa Sima di kamar juga nggak ada? Nggak ada. Atau mungkin lagi pada jalan-jalan kali, Mah? Iya, tapi jalan-jalan kenapa pintu nggak dikunci? Ntar kalau maling masuk gimana? Dokter, gimana kondisi istri saya? Apa ini semua gara-gara puasa? Bukan karena puasa, Dokter Sultan, tapi tiba-tiba Atika terserang panik, sehingga menyebabkan dia stres. Stres? Kok bisa stres? Saya belum tahu, tapi saya sarankan, selain kondisi fisik, mentalnya juga harus dijaga. Karena Ibu Atika harus benar-benar rileks. Nah, terus Atikanya sendiri dan juga janinnya oke-oke aja kan? Saya sudah memberikan suntikan penguat janin. Dan untuk menahan rasa sakitnya,
Sehingga sekarang keadaan Ibu Atika benar-benar baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apa Atikanya udah bisa dibesuk? Silahkan, tapi tolong jangan memberikan pemikiran yang berat-berat kepada Ibu Atika. Iya, terima kasih sekali lagi. Ayo, Ma. Tika, gimana sayang? Kau masih sakit? Mama udah di sini sayang, gimana? Udah enggak kok, Ma. Alhamdulillah. Ma, Mama janji ya sama Tika. Jangan pernah nyerahin diri ke polisi lagi. Tika bener-bener gak kuat ngeliat Mama di kantor polisi. Mama gak boleh kayak gitu lagi ya. Tapi kan memang Mama bersalah. Mama harus terimalah hukumannya. Itu bukan kesalahan Mama. Mama gak sengaja kan ngelakuin itu. Tika tahu kalau Mama itu bukan orang yang jahat. Waktu dulu aja, Mama nyerahin diri ke kantor polisi karena kesalahannya Om Bayu. Dan Tika gak mau ini terjadi kedua kalinya, Ma. Tolong Mama jangan bikin Tika khawatir. Iya, Ma. Ada baiknya kan Mama dengerin apa yang disampaikan Atika. Masih ingat kan, Ma, apa yang disampaikan oleh Dokter Reni? Nanti kalau Atika kepikiran bisa-bisa kan Atika stres. Mungkin aja kan Atika sekarang ini jadi begini gara-gara stres mikirin soal ini. Tolong ya, Ma. Jangan lakuin itu demi Tika. Mama janji ya sama Tika. Jangan pernah ke kantor polisi lagi, Ma. Jangan pernah ngelakuin itu. Ya, oke. Mama janji, asal kamu juga janji jaga kondisi kamu. Oke? Tika janji, Ma. Untung banget. Kali ini Mama beneran gak menyerahkan diri ke polisi. Bagus. Sekarang aku bisa tenang. Maaf Mbak, cari siapa? Saya mau jenguk teman saya, Sus. Iya. Ya masuk aja Mbak. Nggak usah mengintip kayak gitu. Saya bukakan ya Mbak. Enggak. Sus, salah kamar, bukannya ini. Permisi ya. Hai, Nay. Nggak kaget lagi kan? Jadi, gimana perkembangannya? Perkembangan apa sih, Ri? Udah deh, Nay. Kamu nggak usah pura-pura bego sama aku. Kemanapun kamu pergi, Nay, aku selalu ngikutin kamu. Aku tahu, kamu sempat ketemuan sama Tante Yulia, kan? Ada satu cara supaya Papa bisa memaafkan Mama. Nah, terus apa hubungannya dengan cara yang kamu usulkan? Nera yakin, Ma, kalau Mama menyerahkan rumah sakit itu ke Papa, Papa akan sangat berterima kasih dan Papa pasti maafin Mama. Nera juga yakin, Ma, pasti Papa nggak akan melaporkan Mama ke polisi. Karena Papa tahu kalau Mama itu sangat menyesal atas perbuatan Mama di masa lalu itu. Percaya deh sama Nera, Ma. Gimana, Ma? Fari, kenapa sih kamu selalu mata-matain aku? Mau kamu tuh apa sih, Ri? Nah, kan udah jelas aku maunya apa.
Aku mau kita kerja sama. Fahri, aku nggak perlu bantuan kamu. Nggak perlu, Ri. Nay, kamu jangan sombong kayak gitu dong. Kamu lupa ya? Tanpa kertas yang aku temuin itu, nggak akan bisa kayak sekarang, Nay. Kertas? Dari kamu? Ah, please, Fahri. Aku nemu kertas itu sendiri, oke? Dan kamu juga nggak sadar kan kamu punya kertas itu? Ya, oke. Masih ada yang lain. Kayak ide kepemilikan RSIM. Otak siapa coba? Aku, Nay. Kalau nggak ada aku, kamu juga nggak bakal pikiran, ya kan? Fahri, udah deh, please. Jangan ganggu aku, Fahri. Nay, harus berapa kali aku bilang sama kamu. Aku nggak pernah mau gangguin kamu, Nay. Aku cuma mau bantuin kamu. Nggak perlu, Fahri. Aku nggak perlu bantuan kamu, oke? Kalau kamu bantu, semua jadi berantakan. Nice. Sombong banget sekarang. Biaya berobatnya cukup mahal. Fahri, aku nggak perlu bantuan kamu. Nggak perlu, Ri. Nay, kamu jangan sombong kayak gitu dong. Kamu lupa ya? Tanpa kertas yang aku temuin itu, nggak akan bisa kayak sekarang, Nay. Kertas? Dari kamu? Ah, please, Fahri. Aku nemu kertas itu sendiri, oke? Dan kamu juga nggak sadar kan kamu punya kertas itu? Ya, oke. Masih ada yang lain. Kayak ide kepemilikan RSIM. Otak siapa coba? Aku, Nay. Kalau nggak ada aku, kamu juga nggak bakal pikir, ya kan? Fahri, udah deh, please. Jangan ganggu aku, Fahri. Nay, harus berapa kali aku bilang sama kamu. Aku nggak pernah mau gangguin kamu, Nay. Aku cuma mau bantuin kamu. Nggak perlu, Fahri. Aku nggak perlu bantuan kamu, oke? Kalau kamu bantu, semua jadi berantakan. Tenang, Fahri. Tenang. Gue yakin Naira sebentar lagi pasti butuh bantuan gue. Malah sampai mohon-mohon biar gue bantuin. Soalnya kan cuman Fahri yang bisa mengerti Naira. Siapa lagi? Misi dokter Ren, gimana? Tadi suster bilang katanya pengen ketemu dengan saya. Betul. Ada apa ini? Apa menyangkut kesehatan istri saya? Saya hanya mau menanyakan, apakah Dokter Sultan dan Ibu Atika mau mengubah keputusannya? Maksudnya soal mempertahankan kandungan? Iya, Dokter Sultan. Melihat kondisi Ibu Atika sekarang ini, terus terang saya agak khawatir. Saya rasa dokter juga mengerti kan? Saya hanya tidak ingin kalian menyesal di kemudian hari. Ya terus terang kalau bicara secara medikal saya agak ragu. Tapi dokter tahu sendiri, istri saya terlalu bersikeras untuk mempertahankan janin ini. Jadi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia begitu yakin kalau bayi ini bisa bertahan sampai nanti dia melahirkan. Kalau begitu, begini saja dokter. Saya menyarankan dokter mencari penanganan yang lebih maksimal untuk kesehatan Ibu Atika. Maksudnya harus cari tempat baru? Di mana? Ini kartu nama Dr. Kevin Saputra. Dia ahli ginekolog, lulusan terbaik dari Amerika, baru kembali ke Indonesia 1 bulan yang lalu. Kabarnya Dr. Kevin sudah banyak menangani kasus seperti yang dihadapi oleh Ibu Atika. Semoga saja beliau dapat membantu Dr. Sultan dan Ibu Atika. Wah, kalau gitu terima kasih banyak informasinya. Kalau gitu saya akan coba ke sana. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Tapi tunggu dokter. Iya. Satu hal yang dokter harus tahu, biaya berobatnya cukup mahal. Apa tabungan gue cukup nggak ya? Atau sebaiknya gue minta tolong sama Mama Yulia dan Papa Riza? Enggak. Tika sekarang udah menjadi istri aku. Itu artinya
Tika sudah merupakan tanggung jawabku. Lagi pula mereka kan sekarang lagi ada masalah. Iya, gue akan berusaha bagaimanapun caranya. Yang terpenting sekarang Tika bisa melahirkan nanti dengan selamat.